Selamat hari Minggu, keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Pada hari ini kita bersama-sama masih beribadah di rumah. Kita mematuhi himbauan dari pemerintah untuk PPKM darurat yang sekarang masih diperpanjang sampai dengan minggu ini. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata? Saya berdoa supaya keluarga Allah selalu diberkati, disertai, dan dipimpin oleh kasih karya Tuhan yang luar biasa indah. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini, mari kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan kasih kuasa-Mu. Allah memberkati kami dalam kami beribadah pada hari ini. Tuhan memberikan berkat yang terbaik walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak akan mengurangi cinta kami kepada Tuhan. Sehingga saat kami beribadah, saat kami bersekutu, saat kami menikmati firman Tuhan dan puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, maka kami diberkati oleh karena kasih karya-Mu yang luar biasa. Pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sertai kami, pimpin kami dengan kuasa anugerah-Mu, sehingga kami diberkati oleh karena kasih karya Tuhan. Jadikan kami sebagai orang yang menerima berkat untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami untuk menerima berkat sebagai orang yang mengerti dan memahami firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Dan jadikan kami orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi jadikan kami orang untuk membagikan firman itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mengucap syukur oleh karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari Minggu ini. Tuhan berkati kami dengan tangan kasih kuasa-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, pada minggu ini kita tetap bersama-sama bergumul dalam tema gereja kita, yaitu keluarga Allah yang diciptakan baru di dalam Kristus. Ayat tema kita yang sering kita baca setiap kali dan kita mungkin sudah hafal adalah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, kita sedang belajar bersama-sama tentang siapa pribadi dari Yesus Kristus dalam kitab Rut. Kita percaya bahwa Yesus Kristus di dalam kitab Rut digambarkan sebagai sang penebus orang yang berdosa. Kita masih mempelajari bagaimana konsep sang penebus di dalam kitab Rut, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia berfungsi dan juga ketika dia menjadi sang penebus orang yang berdosa. Minggu yang lalu kita telah belajar bahwa sang penebus itu harus dari kaumnya atau seorang dari kaumnya. Dan kita tahu mengapa Yesus harus menjadi manusia. Kenapa Yesus harus menjelma menjadi manusia? Kenapa Allah harus turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia? Karena yang ditebus oleh Yesus, yang ditebus oleh Allah, yaitu kaum manusia. Karena itu Yesus Kristus harus menjelma menjadi manusia, yaitu menjelma menjadi kaum manusia untuk menebus manusia yang berdosa. Yang kedua, konsep dari sang penebus adalah sang penebus atau penebus itu harus menebus dengan sukarela. Harus menebus dengan sukarela. Seorang penebus harus dengan sukarela, tanpa paksaan sedikit pun ketika menebus orang yang ingin ditebusnya. Karena mengapa seperti itu? Kalau kita melihat kitab Rut, maka di situ ada satu cerita. Sebetulnya bukan hanya Boas yang bisa menebus Rut, ada satu kaum keluarga lagi yang lebih dekat dengan Boas atau lebih dekat daripada Boas untuk bisa menebus Rut. Tetapi penebus itu sendiri tidak mau menebus Rut.
Dalam kitab Rut pasal yang keempat ayat yang ke-6, saya akan membacakan bagi keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa sebetulnya ada pribadi lain yang bisa menebus Rut, tetapi tidak mau menebus Rut. Karena itu penebus harus sukarela. Penebus tidak boleh dipaksa. Itulah yang tertulis di dalam perjanjian lama. Lalu kita pikirkan sekarang, apa yang menjadi dasar Boas mau dengan sukarela menebus Rut? Apa yang menjadi dasar Boas mau dengan sukarela untuk menjadi sang penebus bagi Rut? Dasar dari Boas dengan sukarela menjadi penebus bagi Rut adalah kasih. Dasar dari Boas untuk mau menjadi penebus bagi Rut adalah kasih. Di dalam perjalanan ketika Rut pulang ke Bethlehem, maka ada satu kisah yang luar biasa. Pertemuan pertama antara Boas dengan Rut. Sebelum Boas menebus Rut, ada suatu peristiwa ketika Boas melihat Rut memunguti jelai-jelai di ladangnya. Kasih Boas telah dinyatakan sebelum ia menebus Rut, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi Rut untuk memunguti jelai di ladangnya dan membawa jelai itu bagi mertuanya, yaitu Naomi. Pada Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan di situ dikatakan, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sebetulnya bisa saja pada waktu itu Boas sebagai pemilik ladang mengusir Rut. Bisa saja sebagai pemilik ladang dia mempunyai kuasa untuk mengusir atau menghalau orang-orang yang tidak berhak ada di ladangnya. Tetapi ketika melihat Rut, maka hati Boas penuh dengan belas kasihan. Maka hati Boas penuh dengan kasih, sehingga Rut sampai mengatakan, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing. Keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata, sang penebus harus menebus dengan sukarela, dan tindakan atau perbuatan sukarela itu harus didasari dengan tindakan kasih. Sang penebus harus menebus dengan sukarela, dan tindakan sukarela itu didasari dengan kasih. Bagaimana Yesus Kristus? Apakah Yesus Kristus sang penebus juga mengasihi kita? Jawabannya tentu iya. Kalau kita melihat firman Tuhan, Yesus datang juga karena kasih. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar Yesus datang ke dalam dunia ini, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar cintanya kepada kita manusia, sehingga ia mengaruniakan, sehingga ia mau menjelma, sehingga ia mau memberikan Yesus Kristus bagi kita. Karena begitu besar kasihnya, Yesus datang karena kasih yang besar. Yang kedua, Yesus mati pun juga karena kasih. Roma 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan seperti ini, akan tetapi Roma 5 ayat yang ke-8, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita,
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, Yesus mati juga karena kasih. Tidak ada yang memaksa Dia, tidak ada yang menyuruh untuk atau dipaksa untuk berkorban. Dengan sukarela Dia turun ke dunia, dengan sukarela Dia maju menuju salib, dengan sukarela Dia disalib dan disiksa. Jikalau Yesus melawan, maka orang-orang yang ada di sekitar salib itu tidak akan bisa bertahan. Jikalau Yesus melakukan perlawanan, maka orang-orang yang ada di sekitar salib itu tentu tidak akan bisa melawan kuasanya. Tetapi dengan cintanya Ia rela mati. Dengan cintanya Ia rela disalib. Dengan cintanya Ia rela untuk mengorbankan dirinya. Yang ketiga, Yesus menebus juga dengan kasih karunia. Roma 3 ayat yang ke-24 saya akan membacakan bagi keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ulangi lagi, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan yang dilakukan oleh Kristus didasari dengan kasih karunia, didasari dengan cinta yang luar biasa. Dia menebus karena Dia mencintai. Dia menebus karena Dia mengasihi, dan Dia menebus karena Dia mempunyai kasih karunia yang begitu besar kepada kita. Seperti Boas menebus dengan kasih, Yesus Kristus juga menebus dengan kasih. Kita telah ditebus dengan kasih oleh Kristus. Maka marilah kita melakukan kasih kepada sesama kita manusia. Rasul Yohanes pada 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya ulangi lagi. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bahasa kasih adalah sudah menjadi mereknya orang percaya. Orang percaya sudah erat dengan namanya kasih. Tetapi berapa sering kita mengucapkan kata kasih? Berapa sering kita berkata tentang kasih? Berapa sering kita mengatakan cinta dan juga kasih? Tetapi Yohanes mengatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, karena kata kasih itu mudah untuk dikatakan. Kata kasih itu mudah untuk dikhotbahkan. Kata kasih itu mudah untuk diajarkan. Tetapi tidak hanya berhenti tentang pengajaran, tentang perkataan, tetapi kata kasih itu harus menjadi perbuatan dan juga dilakukan di dalam kebenaran. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Banyak sesama kita yang memerlukan kasih. Kita melihat betapa karena pandemi ini banyak orang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kita melihat karena pandemi ini banyak orang-orang yang tidak mempunyai pemasukan. Kita melihat karena pandemi ini banyak orang yang mengalami perubahan hidup. Karena itu mereka membutuhkan kasih kita. Lalu bagaimana kita dapat mengasihi keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata?
Kalau saya boleh memberikan singkatan, mari kita mengasihi dengan 3D. Kita mengasihi dengan 3D. D yang pertama adalah doa. Kita berdoa untuk mereka, kita mendoakan mereka. Kita mendoakan orang-orang yang sekarang sedang sakit, mungkin sedang dalam pemulihan, mungkin dalam isolasi mandiri. Kita mengasihi mereka di dalam doa. Lalu kalau kita sudah berdoa, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita mempunyai D yang kedua, dana, maka marilah kita memberikan persembahan bagi mereka. Apa yang ada pada kita berikan. Bagi yang isolasi mandiri, mungkin kita bisa mengirimkan sesuatu. Bagi yang sakit, mungkin kita bisa memberi sesuatu. Bagi yang kekurangan, kita bisa memberi. Walaupun mungkin tidak banyak, tetapi setidaknya sudah meringankan apa yang mereka alami sekarang ini. D yang ketiga adalah daya. Kalau kita tidak punya harta, kita mungkin bisa membantu dengan daya kita. Memberikan doa kita, memberikan dana kita, atau mungkin memberikan daya kita. Bagi orang-orang yang sekarang sedang membutuhkan kasih. Keluarga Allah Gereja Baptis Misa Efrata, Boas menebus Rut dengan kasih. Yesus menebus manusia berdosa dengan kasih. Mari kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita memancarkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi orang-orang yang sudah ditebus, bagi orang yang sudah dilepaskan dari penebusan itu, maka kita mempunyai kasih yang besar untuk kita bisa mengasihi mereka. Dengan doa kita, dengan daya kita, dan dengan dana kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menebus kami orang yang berdosa. Dan Engkau menebusnya, melakukannya dengan kasih. Karena itu biarlah kami orang-orang yang sekarang ditebus, kami memancarkan kasih kepada orang-orang lain yang sekarang sedang merindukan kasih bagi mereka. Karena itu Tuhan, apa yang kami bisa, biarlah kami lakukan. Tuhan memberkati dengan kuasa anugerah, pimpinan tuntunan, kasih karya besar yang luar biasa. Jika kami bisa berdoa, maka kami akan berdoa. Jika kami bisa melakukan dengan daya kami, maka kami akan melakukan dengan daya kami. Jika kami mempunyai dana untuk memberi persembahan, memberi bagi mereka, biarlah kami juga mengasihi dengan cara memberi. Sehingga mereka pun akan menerima kasih dan merasakan kasih dari Tuhan yang telah menebus kami. Berkati dengan pimpinan-Mu, sehingga kami diberkati dengan kuasa anugerah-Mu yang luar biasa indah. Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu turun bagi kami. Tuhan akan memberkati pekerjaan kami, memberkati sawah ladang kami, memberkati ternak kami, memberkati usaha kami, memberkati putra-putri kami yang sekolah dan kuliah dengan pimpinan-Mu. Yang sakit Engkau adalah Yehovah Rafa, Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan kesehatan kami seperti semula. Engkau memberkati yang merindukan pekerjaan dengan pekerjaan yang daripada Tuhan, yang merindukan keturunan, Tuhan akan membuka buah kandungan dengan kuasa anugerah-Mu. Yang merindukan teman hidup, Tuhan akan mempertemukan teman hidup yang seiman, sepadan, dan seimbang. Dan pada waktunya nanti akan dipersatukan dalam tali kasih pernikahan. Yang berulang tahun pada minggu ini, Engkau adalah Tuhan yang memberkati dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan, penyertaan, anugerah Tuhan, dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Sehingga yang berulang tahun pada minggu ini diberkati oleh karena kuasa anugerah Tuhan yang luar biasa indah. Terima kasih Tuhan, bila berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya,
Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu keluarga Gereja Baptis Indonesia Efrata. Walaupun kita belum bisa bertemu secara tatap muka, tapi kita selalu bertemu bersama di dalam Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap diberkati Tuhan senantiasa. Kita maju dan menang bersama-sama dengan Tuhan. Maju Gereja Efrata. Haleluya.